Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak. Ya, balik lagi masih di channel Alpetra Ministry yang selalu mengedepankan cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, seperti kita ketahui bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihan itu akan menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Baik, sudah hadir bersama-sama dengan saya dan dia adalah The Legend Kang Ode. Iya. Wow. Wow. Halo semua sahabat Alpetra, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, nih Kang Ode, hidup kita itu kan banyak dengan pilihan ya. Nah, iya, mau milih yang jelek apa yang bagus, mau milih yang ganteng apa yang cantik. Nah, semuanya itu adalah pilihan gitu Kang Ode. Betul. Semua pilihan. Hidup ini harus memilih, tapi aku bukan pilihan. Yeah. Lagu apa gitu katanya, kita harus memilih tapi aku bukan pilihan. Iya, betul sekali. Nah, Kang Ode, aduh, ini kemarin ada yang komen. Ganggu nih. Malah ngomongin mantap. Gak apa-apa ya. Itu. Sedikit ini soalnya. Kemarin ada yang komentar tuh. Apa tuh? Katanya kalian seperti Kirun. Gitu komentarnya. Iya. Irun. Iya. Ya, bukan. Tapi nggak apa-apa. Seperti Kirun. Kita malah justru terima kasih ya. Iya. Bisa makan dengan artis. Iya. Terus juga ada yang komentar, baru kali ini katanya bisa ketawa, udah lama gitu. Ada yang komentar lagi, gini nih katanya tontonannya enak nih, fresh gitu. Jadi tidak melulu serius gitu Kang Ode. Ya kita jangan apa ya namanya, kita kan sehari-hari terlalu banyak bercanda, tapi kita harus serius juga dan ya mungkin sebaliknya lah. Tapi kalau misalkan acara segar-segar seperti ini diterima, ya doain aja biar sering-sering semua. Iya. Iya. Soalnya gini ya, saya sendiri kan nggak terlalu paham gitu kalau yang serius-serius. Kang Ode juga kan. Iya, nah kalau Kang Ode dulu pernah itu ikut sombong. Saya kira somnya. Iya, ya kita ini kan belajar mandiri ya. Jadi kalau misalnya Bapak Pendeta Yan atau Mbak Aci Haloho itu kan mereka memang secara khusus ya mempelajari gitu. Pokoknya sekali lagi nih buat yang ini nonton ketawa-ketawa isinya nggak ada misalnya ya, silakan nonton di video yang udah tayang tuh ya, ada videonya Pak Yan sama ada videonya Pak Haloho di situ ya. Yang benernya kita ini sedikit lah benernya. Kalau kita ini bukan sedikit benernya, kita itu ya apa ya, kita memang nggak benar. Nggak benar. Kita kan orang awam itu kan ya cara pemikirannya orang awam itu seperti ya kita ini gitu loh. Jadi kalau mungkin ada beberapa sahabat Alpetra yang kurang bisa mencerna apa yang dijelaskan, atau misalkan kita menjelaskan kurang nangkep, iya, kita timbal balik lah. Iya. Tar dulu. Catatan buat
rekaman kitanya mana ya? Hilang aduh, Waduh. kayaknya diumpetin sama Kang Ode nih di sana nih. Mana ya? Ada nggak di situ? Aduh. Hah? Nota kayu ini. Iya. Salah. Waduh, gimana sih? Ini mistis. Zaman modern begini masih percaya mistis. Apa kebalik? Zaman modern gini nggak tahu ada mistis. Wah, iya makanya. Nah, oke deh, balik lagi ke temanya. Oke, Kang Ode, itu ya di Alkitab kan tadi saya udah ngomong sih, di Alkitab itu di kitab 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Itu kan dibilang ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, pertanyaannya, Ya, Kang Ode merasa sebagai umat terpilih nggak? Kalau menurut Kang Ode ya, pilihan nggak dipilih, Kang Ode setuju kalau Kang Ode itu memang terpilih ya, terpilih ya, bukan memilih. Jadi kata Kang Alfa tadi, Kang Ode itu bukan memilih tapi dipilih ya. Jadi percaya Kang Ode itu pilihan ya. Oh, Percaya. Iya, betul sih. Dasarnya gini. Kalau kita kan dulu pernah sekolah ya, dari kecil, SD, SMP, SMA, SSA, pokoknya banyak gitu. Iya. Kita pasti ngelihat kehidupan teman-teman kita nih. Iya. Dulu sejalan sambil ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana. Oh, iya. Tahu kan? Dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Pernah denger ya? Ku tak pandang dari gereja mana. Iya, betul. Asal berdiri atas firman-Nya ya. Dulu Kang Ode punya teman-teman. Udah nyanyinya? Nyanyinya udah? Udah, itu cuplikan. Oh iya. Oke. Saya udah joget. Gimana sih? Udah. Jadi balik. Kang Ode punya teman, misalkan pengikut Kristus yang ngumpul dulu itu ada 10 orang nih, teman Kang Ode ada 10 orang. Berjalannya waktu, Terus? ada yang bertahan, ada yang berguguran. Hah? Nah, ada yang bertahan, Iya. percaya, Iya. ada yang nggak percaya. Oh. Nah, itu kan menunjukkan kalau orang itu pilihan. Tuhan itu memang memilih kita gitu loh. Nah, bahkan ada orang yang memang dulunya, maaf ya, dari Kedar atau Nabayot itu, malah sebaliknya, yang dari kecilnya kaum Kedar, dari kecilnya kaum Nabayot, malah ikut ke kita gitu. Jadi kan itu di situ melihat ada memang kita itu sebetulnya dipilih. Kita itu bukan bukan memilih ya. Kita bukan memilih, kita nggak bisa memilih. Aku ikut si Anu pasti nggak. Kalau Tuhan nggak pilih, di tengah jalan pasti gugur, gitu. Iya. Dan juga dipanggil. Dan Kang Ode merasa syukur kalau Kang Ode selama ini masih terpilih untuk percaya. Dan dipanggil juga untuk itu.
Ada apa? Ada nggak itu? Nggak tahu saya juga Kang Ode. Tentang tafsiran dan terjemahan. Ayo coba Kang Ode tahu nggak bedanya tafsiran dan terjemahan? Ini gayanya Kang Ode nih. Wah. Ini kan Yang ciri khas kita. Ini kan ciri khas kita. ini menurut Kang Ode nih ya, awam nih kalau yang namanya tafsir itu namanya aja tafsir itu cuma perkiraan, mengira-ngira, menafsirkan. Iya, betul. Contohnya tafsir itu gini, ini kan lagi zamannya togel masih ada ya. Iya. Buku tafsir mimpi. Nah, itu. Itu kan tafsir itu bisa benar, bisa enggak. Tapi Iya. banyak. Ya, terus. Karena satu orang tafsirnya begini, satu orang tafsirnya begitu, nanti kemana gitu. Jadi Iya. ada yang tafsiran itu sesuatu yang dikira-kira. Kira-kira benar, diperkirakan betul, tapi kenyataannya ya nggak tahu, orang namanya tafsir kok, ya kan. Seperti togel itu bakal keluar angka 9 nih. Pasangin lah. Pasangin lah. Yakin tafsiran saya 9 keluar. Udah gitu keluarnya lain. Terus kan bela diri, namanya juga tafsir. Nah, iya kan? Nah, itu makanya. Jadi kalau kata Kang Ode yang namanya tafsir itu hanya kira-kira benar, tapi kan nggak tahu ujungnya gimana. Iya, betul. Kalau yang satunya lagi tadi apa, fakta ya? Terjemahan. Terjemahan. Iya. Kalau terjemahan itu sesuatu yang ditulis oleh orang yang mengalami. Atau yang seorang menulis sesuatu yang memang dia udah lihat, udah merasakan. Itu apa, terjemahan. Misalkan saya Kang Ode bikin resep comro. Comro pakai oncom, pakai cabe, pakai cengek, pakai tomat, salam, serai, lengkuas. Nah, cengek itu apa? Kan nggak semua orang tahu cengek toh. Iya. Cabe, cengek itu apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cengek itu apa? Nah, cengek itu cabai rawit kecil warna hijau. Nah, tapi kan barangnya pasti, cuma diterjemahkan cengek sama cabai rawit kecil, pasti barangnya itu, nggak dikira-kira. Oh, cengek itu sebangsa tumbuh-tumbuhan pedas kayak cabai rawit. Tapi nggak mesti cabai rawit. Nah, itu kan kalau tafsir sama terjemahan kan lainnya di situ. Jadi menurut Kang Ode kalau yang namanya terjemahan itu hasil dari orang yang menulis itu kata-kata orang apa ya? Orang yang menuliskan satu kata berdasarkan apa yang dilihat oleh orang itu, dengan gaya bahasa tulisannya dia, diterjemahkan ke bahasa orang lain biar orang lain itu mengerti apa maksudnya nih gitu. Tapi yang dijelaskan itu memang real, ada barangnya dan kenyataannya seperti itu. Iya. Jadi terjemahan itu alih bahasa ya. Gampangnya gitulah. Itu maksudnya. Ya di kamus juga gitu Kang Ode, di Kamus Besar Bahasa Indonesia sok lihat coba terjemahan itu salinan apa tuh namanya, alih bahasa, pengalihan bahasa. Nah contohnya tadi itu kata Kang Ode, cengek, sok cengek teh naon? Oh, cengek teh nyaeta hiji naon ngaranna teh. Nah itu kan bahasa Jerman tuh, terjemahin ya kan, diterjemahin. Itu cengek itu apa itu gitu kan, cengek itu adalah cabai rawit ya Kang Ode ya, cabai rawit yang kecil lah gitulah. Jadi itu misalnya cabai setan,
gitu ya kan. kabur. Kabur ya. Nah itu Kang Ode. Terus kalau terjemahan itu kan pengalihan bahasa lah ya gitu ya. Itu kata kamus bahasa kamus bahasa Indonesia sih yang saya baca sih gitu. Tapi kalau tafsiran itu, penafsiran itu sebenarnya kata Kang Ode tadi itu penjelasan atau pendapat seseorang. Bahasa kerennya itu interpretasi. Wow. Oh, itu. Wow. Jadi itu ada merupakan sebuah interpretasi seseorang. Itu terjemahan itu kan jadinya kan mengartikan sendiri gitu. Kalau terjemahan kalau tafsir itu mengartikan sendiri kan, terserah saya artinya apa. Tapi kalau terjemahan itu kan mengalihkan bahasa dari bahasa ini Yunani, Ibrani ke bahasa Inggris. Tuh, dari bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia bahkan ke bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda. Nah, itu. Kalau tafsiran itu hanya penjelasan atau pendapat berdasarkan interpretasi. Gitu. Iya, jadi prosesnya itu dalam menjelaskan arti sesuatu itu dia bukan menerjemahkan, tapi menjelaskan. Itu tafsiran, menafsirkan. Bolak-balik itu juga tadi yang diomongin Kang Ode. Ngapain juga saya ulang-ulang itu? Itu udah itu tadi itu. Tapi Kang Ode emang konten itu ya lebih suka orang diulang-ulang. Gitu. Orang itu lebih suka nonton konten yang diulang-ulang. Iya, coba sekarang Kang Ode tiap Desember diulang lagi. Tanggal 25 enggak, tanggal 5 enggak, bukan Desember. Februari enggak, tanggal 13. Terus aja ulang-ulang tiap Desember itu lagi ya kan. Ya. Kemarin ngobrol barusan Kang Alfa gitu. Kemarin ada teman sharing. Oh ya. Dari sebelah ya. Sebetulnya Natal itu tanggal berapa sih? Iya. Kalau nggak dijawab dengan hikmat itu gimana coba? Iya. Bisa dipatahkan ya itu. Iya. Jadi kan sebetulnya Natalan itu tanggal berapa sih? Tanggal 25 apa bukan? Kalau misalkan kamu dijawab, ya harus tanggal 25. Tapi kok itu Natalan tanggal 28, tanggal 9, ada yang Januari, ada yang November. Berarti nggak jelas ya katanya. Ya memang betul Kang Ode. Kalau saya mah kalau ada yang nanya Natal tuh bukan tanggal 25, salah. Kamu Natalnya kapan? Kemarin. Lah, kok kemarin? Lah iya, gitu. Terus hari ini dong katanya. Hari ini juga Natalan saya. Loh kok gitu? Besok juga saya Natalan, lusa juga saya Natalan. Tiap hari? Iya, saya tiap hari Natalan gitu kalau saya jawabnya. Itu langsung itu. Wah, ini aliran sesat. Iya, pasti itu. Nah, makanya nanti yang mau tahu makna Natal ya, nonton terus di Alpetra Ministry. Ada yang bisa menjelaskan lebih jelas. Kalau saya sama Kang Odeng mah sebatas aja ya. Sebatas gitu. aja. Kalau Kang Alfa ditanya begitu gimana tuh? Iya, kalau saya ditanya kok tanggal 25 Desember gitu. Wah, itu panjang ceritanya pasti. Ya. Kalau jawabnya ya kata Kang Ode, jawab, "Oh iya, pasti ada alasannya." "Oh enggak, pasti ada alasannya kan." Makanya kalau saya ada yang nanya, "Kenapa tanggal 25 Desember?" 26 juga boleh, saya jawab gitu aja. Mau 24 boleh. Kok Desember? Kenapa nggak Januari? Boleh, mau Januari boleh. Februari boleh? Boleh. Sesat lu, bodoh amat gue sesat ke jalan yang benar. Gitu. Jadi, YouTuber sekarang kan Kang Ode ya kita mah bukan YouTuber ya, kita hanya pelawak katanya kan, kita ini pelawak ya. Kita ngeramein aja. Ya, kita mah hanya meramaikan aja. Jadi, saya mah ya secara kita ya berdua ya ngapain pusing-pusing mikirin tanggalnya ya Kang Ode ya. Yang saya pikir mah pas tanggal Nagajihan
aduh, itu yang bikin ya. Betul. Iya, daripada ngedebatin tanggal 25, 26, 27 bulannya juga Desember Januari, mendingan mikiran sukan dahar naon ya. Betul. Besok pilih 1 atau 2 atau 3. Nah. Besok kan pilih itu nggak penting. Iya. Iya kan? Mau siapa terpilih, dukung aja. Iya, Yang betul. Terimakan. Iya, kan pilihan kita hidup ini kan bebas ya. Jadi kita mau milih tidur aja di rumah ya terserah. Mau kita bergerak, bekerja ya silakan gitu. Iya, Kang Ode kan pilihan kan, kayak sekarang tadi kata Kang Ode kan, pilih presiden ya siapapun yang jadi itu kita dukung ya. Nah, tapi kalau saya pilih istri saya itu jangan diganggu gugat seperti Kang Odi juga ya kan, udah milih istrinya itu udah. Oh iya, banyak mujizat yang sudah terjadi, masa mau sembarang? Iya dong gitu. Nah kalau bedanya ya, saya dulu kan kalau pacaran, Kang Odi tahu lah pacar saya si ini di sini sini. Wah, itu dibahas sama saya sama Pak Yan tuh, anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Iya, entar videonya udah tayang. Jadi nggak bingung itu maksudnya apa, anak perempuan manusia anak perempuan itu apa, itu maksudnya itu nanti udah dijelasin berarti kan? Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik gitu. Tapi udah dijelasin sama Pak Yan ya. Pasti udah pada nonton sih sahabat Alpetra mah. Gercep Kang Ode. Baru diupload, yang nontonnya udah sampai ribuan. Aduh, kapan sampai jutaan yang nontonnya ya? Pokoknya mah semua kita harus belajar terus dari manapun sumbernya, dari Iya. siapapun harus dipelajari. Ini omongannya benar apa enggak nih? Sesuai dengan Alkitab apa enggak nih? Iya. Yang penting kita bisa menyaring dan harus mau menyaring. Nah, jadi kembali lagi nih Kang Ode. Berarti kan pilihan ya. Kita mau dapat pengajaran, ya terserah kita kan. Kita memilih pengajaran itu mau kita terima atau nggak kita terima. Dan tadi Kang Ode tegaskan sesuai nggak sama Alkitab. Itu yang paling penting gitu. Dan juga tadi itu penafsirannya atau terjemahannya dari orang yang menyampaikan harus hati-hati juga gitu. Balik lagi pokoknya semua ke Alkitab sebagai dasar firman. Nah, jadi menjadi orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan itu memang beda ya. Seperti konten kita yang lalu ya, menjadi orang Kristen itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Tapi pilihan kita ya Kang Ode, karena kita telah dipanggil gitu. Saya juga panggil gitu, Kang Ode sini Kang Ode gitu. Iya, jadi kalau kita merasa dipilih, kita merasa pilihan, kita merasa terpilih, biarpun beban berat seperti apapun ya tetap dijalanin. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Biarpun beban berat melanda hidupku. Lupa lagi. Aduh. Pokoknya ya seperti itu. Pilihan mau pilihan baik, mau pilihan susah. Ya kita harus bisa memilih emang. Tapi kita juga harus percaya kalau apa yang sudah dipilihkan Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang pilihan yang dari Tuhan itu walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba. Kena HC. Menjadi orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan itu, terus kita disebut murid-murid Kristus, itu memang harus berani pikul salib. Kang Odi selalu ngomong gitu ya, selalu berani pikul salib. Tapi pikul salib itu juga tidak selalu dengan ini tafsirannya nih, capek kan pikul salib teh. Enggak, pikul salib itu ada sukacitanya juga. Karena di Matius 5 dikatakan berbahagialah orang yang menangis karena kamu akan tertawa, berbahagialah kamu yang menderita, kamu akan mendapatkan sukacita dan seterusnya gitu. betul. Nah, Kang Ode, jadi memang pilihan kita itu
harusnya gimana nih Kang Ode biar kita bisa nggak salah pilih gitu Kang Ode? Nah, biar nggak salah pilih begitu, gini kalau kata Kang Ode ya, mungkin kita memang salah pilih, kadang-kadang kita berpikir, oh kita salah pilih nih. Tapi kita lihat lagi, kita lihat kebaikan Tuhan ketika kita salah milih. Nah, jadi ketika kita memilih yang salah, ketika kita milih yang salah, kita tetap berpegang sama janjinya Tuhan. Berpegang sama janjinya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang di luar rancangannya dan yang tidak baik untuk kita. Jadi ketika biarpun saya salah milih, Kang Ode salah milih ini, salah pilih apapun gitu, ingat lagi, oh iya, apa yang sudah diterima, mungkin menurut Kang Ode salah, tapi kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan kan bilang nggak pernah salah kasih kok, cuma sayanya aja yang salah terima. Oh iya. Walaupun kita salah pilih, walaupun kita ya salah pilih lah, mendapatkan pilihan yang salah, tapi kita lihat lagi kalau disalah pilihnya itu Tuhan merencanakan yang baik kok buat kita. Ada rencana Tuhan. Betul. Ketika kita pilih Tuhan, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita banyak masalah, kita banyak susah. Aduh Tuhan, kenapa saya ikut Tuhan ya? Kalau begitu salah. Tapi lihat, Tuhan, mungkin ini yang harus saya lakukan ketika ikut Tuhan. Buktinya selama saya berjalan seperti ini, Tuhan kasih kekuatan kok. Tuhan tetap kasih makan kok. Tuhan tetap kasih perlindungan dan penghiburan kok. Banyak teman-teman yang datang untuk menghibur, banyak orang-orang yang datang untuk membantu. Ketika kita menjalani sesuatu yang sulit ketika menjalani ikut Tuhan. Nah, di situ kita lihat, oh karya Tuhan besar buat saya. Jadi gak rugi pilih Tuhan dan gak rugi dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan pilih kita pasti baik. Betul. Ya. Iya, wah mantap. Ya, betul sekali ya. Jadi sahabat Alpetra, terserah ya, pilihan itu ada pada Anda. Mau salah, mau benar, pilihan itu ada pada Anda ya. Saya, Kang Ode, memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hanya Tuhan Yesus yang saya percaya, Kang Ode juga percaya. Baik sahabat Alpetra, rupanya kita juga ini dari obrolan yang ya mungkin Anda anggap nggak ada isinya, ya nggak apa-apa ya. Kalau mungkin ada yang Anda anggap ini berguna gitu ya, Anda merasa terhibur. Anda merasa terhibur mungkin ya Kang Ode ya. Atau mungkin juga ada yang kalau merasa terhibur harus gimana Kang Ode? Nyawer. Wih, nyawer. Wih. Iya tuh. Ya udahlah, yang jelas bahwa intinya kita itu orang Kristen itu adalah orang yang dipanggil secara khusus dan dipilih secara khusus. Jadi kalau misalnya Anda hari ini mendengarkan kita yang ngomongnya dianggap nggak ada ininya lah ya, ngaco lah gitu. Tapi kalau Anda mendengarkan bahwa ini benar, bahwa kalau Anda saat ini ada di hati pingin terima Tuhan Yesus ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya ada jaminan kekal masuk surga gitu. Karena dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu ayatnya gitu. Oke, silakan Kang Ode menutup sesi kita pada tayangan kali ini. Sebelum tutup, Kang Ode mau mengucapkan dulu ya buat teman-teman Alpetra, ini kan mau menjelang Natal nih. Selamat jelang Natal buat sahabat-sahabat Alpetra, kiranya Tuhan selalu menyertai sampai di akhir tahun ini. Amin. Oke. Dan juga ini Alpetra ulang tahun. Oke, sahabat Alpetra dimanapun berada ya Kang Ode.
Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Ya. Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Shalom.